Jam makan siang sudah menjelang di lantai 5 kantor daerah kerja Makkah di daerah Shisha Makkah, Arab Saudi pekan lalu. Nining Kurniati dan 4 pekerja lainnya tengah sibuk menyiapkan menu khas untuk Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Dengan cekatan, Nining menata sambal goreng kentang petai, tempe mendoan, acar cuka, hingga sop kambing di meja dorong. Tidak ketinggalan buah-buahan yang diletakkan di bawah meja. Menurut Nining, Menteri Agama dan para pejabat Kemenak memang menyukai menu khas Nusantara. Dia mengungkapkan, makanan yang paling disukai Menak selama tinggal di kantor Daker adalah tempe mendoan dan terong balado. Karena itu, Nining dan juru masak lainnya kerap menyiapkan menu tersebut setiap hari. Nining dan para juru masak lainnya bekerja sejak pukul 1 dini hari. Dia menyiapkan sarapan seperti nasi uduk, gorengan, telur dadar, dan bihun. Makan pagi harus sudah tersedia di meja sejak pukul 3.30 pagi. Setelah beristirahat sejenak, mereka bekerja lagi mulai pukul 8 untuk menyiapkan makan siang. Asap di dapur kembali mengepul setelah zuhur hingga sore hari. Mereka kembali harus menyiapkan menu makan malam. Saya udah semuanya kita saji, mungkin paling ini jam 3:30 kita udah mulai saji. 3:30 subuh tuh, ya kita udah mulai saji buat sarapan. Ya kan, itu nanti buat siangnya lagi kita terjun mulai jam 8 pagi. Nah, sampai sekarang, nah kadang sampai setengah 12 itu udah selesai semua, kita saji. Udah ditata-tata buat lantai-lantai berapa-berapanya, nanti bawa sama petugas yang masing-masing gitu. Terus lanjut lagi kita buat masak sore. Sore ya gitu lagi. Masak apa nih ya, sesuai apa nih, ini kita masak misalkan kayak kita mau masak tumisan kayak capcay sama ayam goreng. Ya kan, sama bala-bala, ya kan. Terus udah ada kita siapin semuanya. Jam 4 itu apa setengah 5, udah ada kita siapin, tuh kita saji semua. Kalau jam 5 setengah 6, petugas bawa gitu. Tiap hari tuh sambal tuh kita bikin habis terus. Meski sudah mendapatkan order menu harian, Nining mengaku selalu berinovasi sesuai dengan saran dan kebutuhan petugas. Menurut dia, inovasi dibutuhkan untuk menambah variasi menu yang disiapkan. Selama musim haji ini, Nining sudah bekerja di Daker Mekah sejak 6 Juni lalu. Dia mengaku direkrut oleh panitia haji untuk menjadi koki karena berpengalaman dalam bidang catering saat berada di Jakarta. Nining, yang sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jeddah, pun mengajukan izin kepada majikannya. Mengetahui Nining akan bekerja untuk para petugas yang melayani tamu-tamu Allah, Nining diizinkan untuk bekerja di dapur Daker Mekah. Tidak hanya mendapatkan gaji selama menjadi koki, para juru masak di Daker Mekah ini pun difasilitasi untuk menunaikan ibadah haji. Mereka ikut dalam rombongan petugas PP Arab Saudi pergi untuk beribadah saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Penanggung jawab dapur Daker Mekah, Samsul Bahri, menjelaskan dapur Daker memang dipersiapkan untuk melayani dari petugas hingga menteri yang berada di kantor Daker. Sejauh ini, Samsul menjelaskan Menteri Agama tidak pernah mengajukan permintaan menu yang menyulitkan petugas dapur. Begitupun dengan petugas lain. Samsul menjelaskan mereka keranjingan dengan gorengan, karena itu gorengan selalu habis setiap disajikan. Ya rata-rata sih paling rendang, turun gorengan katanya, ya gitu, minta gorengan terus. Katanya bala-bala, kata saya kok bala-bala terus. Habis petugasnya mintanya gorengan katanya. Terus kayak bos-bos Pak Menteri kan mintanya senangnya ini. Kayak kalau favorit Pak Menteri apa Pak? Wah, Pak Menteri alhamdulillah tempe Pak Menteri itu. Oh, tempe. Sederhana sama terong deh itu, kadang-kadang terong bakar dikasih di balado ya. Itu favoritnya Pak Menteri itu. Alhamdulillah. Samsul mengungkapkan pihaknya hanya bertanggung jawab untuk petugas di Daker. Untuk petugas yang tinggal di 5 sektor di Makkah, mereka mendapatkan konsumsi dari dapur sektor. Menurut dia, pihaknya sengaja membuat dapur sendiri di Daker demi efisiensi biaya. Jika mengambil dari catering di luar, ujar dia anggaran yang disiapkan tidak mencukupi. Kalau masalahnya Pak, kalau kan kita subsidi silang, kalau kita ngambil di luar, otomatis kan misalnya sekian ya, otomatis itu enggak bakal kejar lah yang untuk menekan biaya ya Pak? Iya, kan Bapak tahu sendiri ya, kan delegasi kan biayanya lain lagi, itu bakal kejar, kita akan tekor gitu.
Menurut Samsul, dapur tersebut memasak untuk 200 orang setiap kalinya. Dalam sehari, dapur harus menyiapkan 3 kali makanan dengan menu berbeda, untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam. Selama ini Samsul menjelaskan makanan yang disiapkan selalu habis tak bersisa. Saat para petugas sektor datang untuk rapat ke Daker, dia menjelaskan makanan pun terbilang kurang. Ya, kita itu melayani sebuah petugas Wisma dan para delegasi, ya, para delegasi dari menteri sampai pejabat ini, kita yang melayani di dapur ini, dapur Daker Wisma. Adapun yang ke sektor-sektor itu ya dapur sektor, kan dibagi dua, ada dapur Wisma, ada dapur sektor. Dapur sektor melayani sektor-sektor, yang di sini kita melayani delegasi yang ada di Wisma, semua delegasi kita layani. Setiap hari Samsul harus berbelanja bahan pangan dan bumbu khas Indonesia yang ada di Pasar Halaka, Kakia. Samsul akan berangkat sejak subuh agar tidak kehabisan bahan. Samsul memilih Pasar Halaka karena banyak pilihan barang berkualitas dan harganya pun murah. Jika sudah tutup, dia terpaksa ke toko-toko sayuran yang harganya agak mahal. Dari Makkah, Ahmad Salbisan melaporkan.